Makam yang seharusnya jadi tempat peristirahatan terakhir ternyata nggak lepas dari ancaman tindak pidana. Ada isu kalau jasad manusia yang sudah lama dikubur bisa laku dijual hingga puluhan juta rupiah. Dan gara-gara ini ada keponakan yang tega menggali kembali jasad bibinya demi mendapatkan uang. Ada juga makam digali kembali untuk mengambil kepala jasad yang katanya bisa mendatangkan ilmu kebal dan juga kekayaan. Dan kejadian semacam ini ternyata nggak cuma sekali terjadi. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Bulan Februari tahun 2002 di Mutihan, Jawa Tengah, sempat terjadi tindak pidana yang enggak wajar, yaitu pembongkaran makam disertai pencurian bagian tubuh jasad. Jadi suatu pagi ada seorang ibu bernama Sumarni, dia mau pergi ke pasar. Ketika dia lewat pemakaman, dia melihat ada gundukan tanah merah yang kayaknya masih baru. Dia agak heran nih, padahal enggak ada warga yang wafat pada hari sebelumnya. Jadi desa tempat Bu Sumarni tinggal memang warganya masih dekat satu sama yang lain. Jadi misalkan ada kejadian seperti hilangnya nyawa atau kelahiran, udah pasti satu desa akan tahu. Sumarni bilang nih ke warga sekitar, dan warga sekitar ikut curiga. Karena kepala desa juga nggak tahu nih kalau ada warga yang baru aja wafat. Mereka semua penasaran, ini makamnya siapa? Akhirnya mereka menggali lagi gundukan tanah itu. Dan ternyata gundukan tanah itu adalah makam seorang pemuda yang bernama Janur. Dan Janur ini baru sebulan sebelumnya wafat akibat kecelakaan. Dan makamnya teman-teman ternyata baru saja dibongkar dan ditimbun ulang. Makanya tanahnya kelihatan masih merah, masih baru. Dan yang lebih mengagetkan lagi, ketika dibuka petinya, jasad Janur tuh masih ada di dalam, tapi kepalanya udah hilang entah kemana. Udah pasti nih buat warga panik, mereka langsung melapor ke pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang segera datang untuk memeriksa lokasi. Hasil pemeriksaan TKP menegaskan bahwa ini bukan ulah binatang. Misalkan hewan memakan bangkai yang melakukannya, biasanya tubuh cabik-cabik dan gak beraturan bentuknya. Dalam kasus Janur ini tubuhnya masih utuh dalam peti, hanya kepalanya yang hilang, yang artinya ada pemotongan atau pengambilan yang mengincar bagian tubuh kepala. Apalagi setelah diteliti potongan tulangnya rata, tegas dan rapi, sesuai dengan tanda kekerasan sajam. Kalau jasadnya dirusak oleh hewan, udah pasti gigitan atau cakaran akan meninggalkan sobekan gak beraturan di permukaan tubuh. Ada juga tulang yang patah bergerigi dan sering ada bekas goresan kecil dari gigi hewan. Dan yang jelas nih, pada kayu peti udah pasti ada bekas cakaran dan juga gigitan. Selain itu, hewan gak akan memasukkan lagi jasad ke dalam peti. Pasti akan dibiarkan di atas makam, tanahnya gak mungkin ditimbun ulang. Yang ditemukan di TKP justru bekas kerja yang sangat rapi, seakan-akan ada orang yang mengeksekusi pembongkaran makam dengan tujuan tertentu. Peti jasad biasanya akan ditutup dan dikunci menggunakan sekrup ya teman-teman. Nah, peti jasad Janur ini paku sekrupnya sudah terlepas, diletakkan ada di dalam gelas. Gelasnya dari mana? Jadi ada semacam tradisi di warga sekitar untuk menaruh alat makan seperti gelas, piring, sendok ke dalam makam. Salah satu gelas yang dikeluarkan oleh pelakunya untuk menaruh sekrup di petinya tadi. Dan ternyata nih teman-teman, tanah bekas galiannya pun ditata dengan sangat rapi. Tanah hasil galian gak berantakan, ditata sedemikian rupa menyerupai tanggul kecil di sekitar kubur. Karena saat itu memang sedang musim hujan, seakan-akan pelaku itu gak pengen ada air yang masuk sampai ke dalam makam. Jelas ya, ini adalah kerjaan manusia. Keluarga almarhum Janur sangat syok, terutama ibunya yang bernama Sumaryanti. Bu Sumaryanti itu sampai nggak boleh datang ke makam supaya nggak pingsan melihat kondisi jasad anaknya. Banyak warga yang nggak habis pikir dengan kejadian ini. Ada seorang warga namanya Pak Sajimin, dia bilang, selama 70 tahun lebih saya tinggal di desa ini pertama kalinya ada kejadian semacam ini. Kira-kira apa ya motifnya? Banyak yang percaya nih kalau ada hubungannya dengan kepercayaan gaib atau klinik.
Ada kepercayaan yang mengatakan kalau orang meninggal dunia pada hari tertentu, maka bagian tubuhnya dianggap punya kekuatan gaib atau magis. Bagian tubuh jasad dianggap bisa mendatangkan rezeki atau ilmu kebal. Padahal udah jelas nih nggak bener ya teman-teman. Bahkan dari sisi kedokteran forensik dan kesehatan masyarakat, menyimpan potongan tubuh manusia, misalnya kepala, organ, atau bagian tubuh lain tanpa prosedur medis atau forensik yang benar, itu sangat-sangat bahaya. Resikonya antara lain tertular penyakit. Jasad manusia bisa membawa berbagai macam virus, bakteri, bahkan jamur yang berbahaya. Misalnya hepatitis B, hepatitis C, HIV, tuberkulosis, tetanus, antraks, sampai leptospirosis. Dan mikroorganisme ini bisa bertahan di jaringan dengan sangat lama, terutama pada tulang dan cairan tubuh, dan menular lewat luka terbuka. Apalagi pencurian ini didasari dengan keyakinan bahwa bagian tubuh tertentu membawa kekuatan mistis dan membuat pelakunya merasa ketergantungan. Kalau nggak dikendalikan nih, nantinya bisa melakukan hal yang sama terus-menerus. Yang berwenang mengaku ini kasus yang merupakan kasus yang sangat unik. Mereka kemudian melakukan penyelidikan yang lebih terarah ke orang-orang yang suka mempelajari ilmu gaib. Teman-teman, kasus ini memang aneh, tapi kasus nyata. Dan bukan yang pertama kalinya terjadi. Tahun 1980-an awal ada beberapa kasus pembongkaran makam. Dan parahnya lagi, ada orang yang begitu teganya menjadikan pencurian jasad ini sebagai bisnis. Ya, teman-teman gak salah dengar, jasad itu sudah dikubur, dicuri, dan kemudian dijual dengan harga sampai puluhan juta rupiah. Salah satu kasusnya terjadi di Bandung tahun 1985. Makam seorang wanita bernama Nyi Anah dibongkar oleh keponakannya sendiri. Kasus ini terjadi di Desa Bale Endah, Bandung. Pihak yang berwenang menangkap 8 orang tersangka yang terlibat dalam pembongkaran kubur dan juga pencurian jasad. 8 orang ini membongkar kubur seorang perempuan bernama Nyi Anah. Usianya ketika meninggal itu 30 tahun dan dia sudah dimakamkan selama 11 tahun lamanya. Yang paling bikin kaget, salah satu pelaku ternyata adalah Tardi yang merupakan keponakan kandung Nyi Anah sendiri. Dan Tardi ini yang menyebarkan berita kalau bibinya punya ilmu yang dibilang batu karang. Ilmu batu karang itu katanya semacam ilmu kebal. Kalau pemiliknya sudah nggak bernyawa, jasadnya akan tetap utuh sampai bertahun-tahun. Dan katanya jasadnya akan mengkerut hingga sekitar 1 meter aja, jadi ukurannya akan menyusut. Dan kalau ada yang memiliki jasad semacam ini, maka nggak hanya ketularan ilmu kebal, tapi juga usaha apapun akan lancar, akan bisa mendapatkan kekayaan dalam waktu yang singkat. Dan Tari mengaku nih, dia berani mengatakan bibinya punya ilmu batu karang karena beberapa bulan sebelum mencuri jasad bibinya, dia sempat membantu pembongkaran dan juga pemindahan makam bibinya. Jadi makam bibinya dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang baru. Nah saat itu nih teman-teman, Tardi yakin dia melihat jasad bibinya masih utuh. Dari segi kedokteran forensik udah jelas ini nggak mungkin. Jasad hanya akan tersisa tulang belulangnya aja. Dalam tanah tropis yang sudah lebat seperti di Indonesia, jaringan lunak seperti kulit, otot, organ dalam biasa sudah hancur total dalam waktu 5-10 tahun. Dan yang tersisa hanya tulang, gigi, dan juga rambut. Karena keratin dan kalsium yang ada di rambut dan juga di tulang itu bertahan lebih lama. Tapi sayangnya Tardi sudah keburu menyebarkan berita kalau bibinya itu memang punya ilmu kebal. Gak lama setelah itu ada kenalannya Tardi yang bilang nih, ada orang yang berniat beli jasad bibinya Tardi seharga 40 juta rupiah. Nama pesan jasad itu katanya Toto sama Basari. Tadi sama rekan-rekan akhirnya tergiur dengan tawaran ini. Tardi udah gak peduli lagi kalau jasad dimakamkan itu adalah bibinya sendiri. Mereka membongkar makam Nyi Anah, membawa jasadnya kepada orang yang disebut-sebut sebagai pemesan. Namanya Toto dan Basari tadi. Tapi ketika sampai di sana, jasad itu hanya diukur kemudian ditinggalkan, ditolak. Alasannya jasadnya nggak memenuhi syarat. Memang menurut keluarga, Nyi Anah sebenarnya tuh nggak pernah punya ilmu kebal apapun. Belajar hal-hal seperti itu pun nggak pernah. Nyi Anah hanya seorang wanita sederhana yang kehilangan nyawa karena sakit TBC kronis. Tapi karena jasad ditolak oleh calon pembeli, jasad Nyi Anah pun dimakamkan kembali oleh Tardi dan teman-temannya. Tapi keesokan harinya, para pelaku ditangkap oleh pihak yang berwenang. Penyidikan lebih lanjut mengungkap kasus serupa memang pernah terjadi di Indramayu, Jawa Barat. Ada nih jasad seorang yang meninggal pada malam Jumat Kliwon di Desa Tambak, Indramayu, tiba-tiba aja menghilang dari makamnya.
Beberapa hari kemudian, jasad itu ditemukan di dalam rawa-rawa dalam keadaan sudah terbelah dua dan bibir, hidung, serta rambutnya hilang entah kemana. Teman-teman, memang tahun 1980-an kasus macam ini tuh banyak terjadi dan nggak cuma terjadi di satu daerah aja. Di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, bisnis jual beli jasad ini ketahuan dengan cara yang benar-benar nggak masuk akal. Ada seorang kepala desa menerima surat misterius tanpa alamat pengirim. Isinya agak aneh, menanyakan seorang perempuan yang bernama Nuriyati. Nuriyati ini dikenal sebagai seorang yang dianggap oleh warga itu orang yang agak lain. Nuriyati dikenal nih, sering mondar-mandir membujuk warga agar bersedia membongkar kuburan dan menjual jasad dalam makam tersebut. Dan tujuannya agar dia bisa menjual jasad dengan harga yang fantastis, puluhan juta rupiah per jasad. Mereka yang berwenang untungnya bergerak dan sangat sigap. Mereka gak hanya berhasil menangkap Nuriyati, tapi juga belasan orang tersangka lainnya. Ya, Nuriyati nggak bekerja sendirian. Ada yang bertugas menggali makam, mengangkut jasad hingga menjadi perantara. Dan waktu diminta keterangan nih teman-teman, para pelaku ini mengatakan hal-hal yang benar-benar gak masuk akal sehat. Bagi para pelaku, jasad tersebut udah gak dianggap lagi jasad manusia, udah gak dimanusiakan. Mereka menyebutnya sebagai barang antik, sebagai barang untuk dijual, sebagai komoditas. Meskipun katanya gak semua jasad tuh laku dijual. Ada syarat-syarat tertentu. Pertama, jasad harus masih utuh meski sudah lama dikubur. Yang kedua, kukunya panjang dan panjang tubuhnya harus kurang dari 1 meter. Karena dipercaya nih semakin lama dikubur, tubuhnya akan semakin menyusut. Dan biasanya nih, jasad utuh dianggap tanda semasa hidupnya si mendiang ini punya ilmu dari ajaran kekebalan tertentu. Dan harga puluhan juta yang ditawarkan oleh pembeli jasad ini membuat banyak orang tergiur. Sampai mereka tega mencuri dan juga menjual jasad anggota keluarganya sendiri. Contohnya di Wayne, seorang nenek berusia 80 tahun yang meninggal setahun sebelum makamnya dibongkar oleh cucunya sendiri. Cucunya tergoda menjual jasad sang nenek kan dijanjikan uang 25 juta rupiah oleh Nuriyati. Tapi untungnya sebelum terjadi transaksi, si pelaku dan 3 rekannya berhasil diringkus oleh pihak yang berwenang. Ada seorang pelaku yang tertangkap. Dia bilang kok dia tuh hanya suruhan dari sosok orang yang namanya sudah melegenda. Namanya Mustari dari Palopo, Sulawesi Selatan. Orang ini katanya ada seorang pemasok atau makalar jasad yang sudah terkenal sejak kasus besar pencurian jasad Janeponto tahun 1979. Nah, sekarang pertanyaan nih teman-teman, untuk apa sih sebenarnya jasad-jasad ini sampai diburu demikian rupa? Pihak yang berwenang nggak pernah mendapatkan jawaban yang pasti. Tapi ada beberapa dugaan teman-teman. Yang pertama, jasad-jasad itu digunakan untuk ramuan dan juga obat kuat. Beberapa orang yang mengaku ahli obat itu bilang mereka mencari jasad utuh untuk dijadikan bahan ramuan untuk obat kuat atau kekebalan. Dan yang kedua, dijadikan barang antik untuk koleksi. Ada gosip nih kalau jasad-jasad utuh ini justru digemari oleh turis asing, dianggap benda eksotis dan juga langka untuk pajangan. Ada juga yang bilang jasad dijual di pasar gelap klinik. Sebagian masyarakat percaya kalau jasad-jasad yang nggak hancur oleh tanah itu punya daya mistis yang sangat tinggi, sehingga udah pasti laku kok dijual dengan harga mahal. Teman-teman, satu karena masih tahun 1980-an, teknologi masih sangat terbatas. Jadi pada beberapa kasus pencurian jasad, pelakunya nggak diketahui siapa. Misteri siapa sebenarnya pembeli utama dan kemana jasad-jasad itu berakhir, sampai sekarang nggak ada jawaban yang pasti. Menggali apalagi memperjualbelikan jasad manusia adalah bentuk penistaan terhadap martabat manusia itu sendiri. Dan ini bukti juga teman-teman, keserakahan bisa membuat orang menodai makam keluarganya sendiri. Dan kepercayaan terhadap hal-hal yang salah dapat mendorong tindak kriminal yang benar-benar gak masuk akal. Dan hukum harus memberi efek jera agar kasus serupa semacam ini tuh gak sampai terulang lagi. Karena setiap jasad berhak untuk dihormati hingga akhir hayatnya. Menghormati yang sudah tiada adalah cermin kemanusiaan kita yang masih hidup.